Udang galah dimasak santan, sambalnya pakai belacan. Apa kabar pemirsaku yang budiman, berbudi tapi tidak beriman, meledak? Oke, di kesempatan kali ini kita casting ya pemirsa ya, ini bersama kameramen saya yang masih amatiran, yang mana posisi kamera dan situasi saya melempar umpan tidak sinkron sama sekali, dan juga terdapat banyak kebluran yang hakiki. Jadi untuk itu para pemirsa yang budimanku, harap maklum saja maksud saya, karena ini saya baru bangun dan belum gosok gigi, tapi saya sudah membuat konten ya pemirsa ya. Acu wow. Setelah lemparan demi lemparan yang saya lancarkan kepada air yang ada di depan saya ini, berharap ada pergerakan dan gesekan terhadap toman yang ada di bawah ya pemirsa. Dan ini sudah nampak ada gelombang-gelombang asmara, yang mana gelombang itu sendiri tidak memancarkan api cinta yang telah membara selama ini yang pemirsa ya. Wow. Dan meskipun terjadi perkebosanan, atau maksud saya terjadi kebosanan yang sangat-sangat membludak di pikiran Anda, namun harap bersabar ya pemirsa. Namanya juga casting, tidak mungkin sekali lempar langsung dapat ikan. Itu kecuali di Kalimantan ya pemirsa. Ini di Riau pemirsa, harus berkali-kali dan butuh tenaga ekstra untuk melempar agar ada sambutan dari si toman. Oke, dengan kepercayaan saya pada rukun iman pertama dan dengan bacaan bismillah, saya pun melempar pancing yang berikutnya pemirsa, dan ini yang terjadi. Jedar. Nah itu dia sambaran yang sangat-sangat mantap dan nikmat, dan pemirsa pasti sangat-sangat ingin mendengar suaranya kan. Nah ini dia suaranya. Bagaimana pemirsa, suara sambarannya lebih nikmat daripada suara mantan bukan? Nah ini saya menggunakan teknik tarikan semangat 45, yang mana dengan joran yang sangat-sangat murah, yang itu bermerek Exori dengan seharga 150.000, serta BC-nya bermerek Royal Legend, dan semuanya itu saya beli hanya 150.000 ya pemirsa, dimana harga itu adalah harga kawan preman, maksud saya harga preman saja, dimana teman saya itu sangat baik hati dan murah senyum, dimana dia bernama Farhan Himawari, kalau nggak salah ya, Farhan Hawari. Pokoknya itulah namanya ya pemirsa ya. Kalian bisa cek Facebooknya Farhan Hawari. Jadi kalian kalau butuh pancing ataupun sesuatu yang murah-murah, silahkan hubungi beliau. Karena saya bisa mendapatkan pancing yang murah dan dahsyat ini, seharga 150.000. Acu wow. Agar tidak terlalu bahagia pada ikan yang pertama, saya pun geser ke depan dan langsung melempar pancing, dan seketika itu langsung disambar ya pemirsa ya. Dan ini terjadi percecokan lagi. Iya nggak, percekcokan. Nah itu dia, saya menarik ikan ini dengan semangat 45, berharap ini akan mendapatkan poin lagi yang kedua ya pemirsa ya. Lalu saya terus tarik, dan saya menyuruh kameramen saya untuk bergeser. Nah ini mulut saya sudah mulai belepotan lagi nih pemirsa. Nah ini dia ikannya masih ada di depan situ. Lalu saya mencoba untuk menariknya lagi, dan ternyata lepas ya. Sungguh ikan yang sangat-sangat dakjal wa makjal, dan sangat-sangat menyakitkan hati sekali ya pemirsa. Padahal saya tadi sudah berharap bakalan dapat ikan besar lagi ya pemirsa. Aduh. Oke, kita cek lagi sambarannya pemirsa ya. Nah bisa kalian lihat itu ya pemirsa ya, dengan slow motion terdapat sambaran yang begitu besar ya pemirsa. Saya yakin ini ikan besar ya pemirsa, karena sesuatu yang lepas itu pasti selalu lebih besar. Nah inilah yang saya dapatkan ya pemirsa, lumut kasar yang tidak ada gunanya bagi saya. Aduh, memang dakjal wa makjal. Oke, dengan semangat yang tidak pantang mundur dan pantang menyerah, saya lanjutkan lagi untuk memancing yang berikutnya ya pemirsa ya. Di perjalanan saya melihat seekor komodo yang lagi berenang mengintai ikan-ikan di sungai ya pemirsa ya. Sesaat sebelum makan siang, saya melihat kameramen saya yang masih amatiran ini melempar pancing ya pemirsa. Padahal baru lemparan kedua sudah mendapatkan toman yang besar saja. Turun. Tipis tuh, tipis. Pegang. Cepat. Ini kameramen kita sedang nyoba dia. Saya suruh ke depan sini tadi, lempar pancing, saya bilang strike bang, pikir bercanda, rupanya beneran. Wih, lumayan ini, susah dapat pertama tadi ha. Mantap.
Dia belajar pakai WC nih kawan-kawan ya. Dia belum selama ini belum pandai pakai WC. Jadi ini kita kasih WC. Jadi mantap. Oke, karena itu memang rezekinya ya kawan-kawan ya. Bagaimanapun yang namanya amatiran pasti selalu melempar itu sering disambar ikan ya pemirsa, ketimbang kita yang sering mancing-mancing sampai mau patah lengan ini melempar tidak juga disambar ikan. Memang ikan ini milih-milih kalau nyambar ya pemirsa ya. Oke, setelah kebahagiaan yang tadi saya pun mencoba melempar lagi, dan ini masih lemparan pertama langsung dari semak-semak disambar ya pemirsa ya. Ini sungguh kejutan yang sangat-sangat membahagiakan bagi saya, dimana baru satu kali lemparan sudah mendapatkan ikan besar. Wow. Oke, kita cek lagi seperti apa bunyinya. Nah, itu dia tadi sambaran yang penuh nikmat dan kenikmatan. Aduh, sungguh-sungguh mantap sekali mancing hari ini ya pemirsa ya. Dimana sudah 3 poin yang kita berhasil selamatkan di kesempatan hari ini. Nah, untuk ikannya sendiri ini rencana mau saya ajak pulang. Emangnya pacar diajak pulang? Saya bawa pulang, maksud saya, agar istri di rumah tidak keberatan saat kita mau berangkat mancing lagi ya pemirsa. Karena kalau kalian mancing tidak ada hasil dan dibawa pulang hanya joran pancing lagi, pasti mukanya akan merengut dan berkata, lebih baik beli ikan di pasar saja daripada pergi mancing menghabis-habiskan waktu. Padahal dia tidak tahu ya pemirsa ya, bagaimana keseruannya saat memancing dan membahagiakannya saat memegang joran pancing tersebut. Sungguh wanita tidak mengerti apa-apa. Wow. Nah, ini dia ikan yang ketiga kita ya pemirsa, sudah 13 ton. Oke, mantap. Kita lanjut lagi ke spot berikutnya. Semoga ada hasil lagi ya pemirsa ya, dimana saya masih berharap bisa mengkip ikan 1 ekor lagi agar pulangnya dengan puas hati dan bangga diri, bisa membuat diri saya termotivasi, maksud saya, untuk mancing lagi ya pemirsa. Nah, ini di kesempatan yang lain saya mencoba melempar di antara pelepah-pelepah sawit yang sudah dibuang sama pemanen-pemanen di kanal-kanal ini pemirsa. Selain tujuannya untuk mempermudah para pemanen tidak menyusun pelepah lagi, juga membuat ikan-ikan bisa bersarang di dalam pelepah-pelepah ini ya pemirsa. Dan itu sangat-sangat berguna bagi saya. Jika saya mau casting, pasti ikan di bawah ini sangat-sangat banyak untuk berkumpul ya pemirsa. Nah, kalau kalian masih teringat dengan video saya yang pertama, ini di pohon mangga itulah saya dapat bujuk besar ya pemirsa, di mana bujuk itu sendiri sudah dimakan oleh maksud saya komodo. Jadi bagi kawan-kawan yang belum menonton videonya, silahkan dicek di beranda saya pemirsa. Itu ada di uploadan pertama, di mana di situ terdapat video pertama kita yang menajur ikan toman ya pemirsa ya. Oke, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ternyata pesan-pesan itu tidak ada ya pemirsa ya, karena YouTube saya subscribernya masih ratusan, jadi belum termonetisasi. Oke, ini aduh kok lo ngeblur ya. Ini saya bilang tadi di awal video bahwa kameramen saya masih amatir ya pemirsa ya, jadi harap maklum. Nah, ini di lemparan ini saya rasa sudah ada sambaran yang sangat-sangat besar juga, cuman makannya dari bawah ya pemirsa, tidak membludak seperti video yang lain. Ampunlah mulut nih. Oke, setelah sambaran tadi terjadi, saya mencoba mengejar ke depan karena dibawa sangkut ya pemirsa. Efek buruk dari pelepah inilah bikin ikan mudah lepas. Kacau. Padahal saya berharapnya ini sudah ada poin yang keempat ya pemirsa ya, tapi apalah daya, karena tidak rezeki, terpaksalah ikan ini kita lepaskan kembali. Nah, ini dia sambarannya pemirsa ya. Lihat saja dia menekannya dari bawah. Saya berpikir ini sekitar 13 ton ini ikannya ya pemirsa ya. Tuh, lihat. Tapi sayang terjadi kesangkutan yang hakiki. Jadi daripada saya naik tensi, asam urat saya kambuh, lebih baik saya mengkaburkan diri ya pemirsa ya. Lalu kita mencoba untuk unboxing ikan yang kita dapat hari ini. Oke, let's go. Nah, ini dia perolehan kita untuk hari ini ya pemirsa ya. Kita berhasil mendaratkan atau menaikkan 3 ekor toman yang mana ukurannya sendiri tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan ukurannya ini sudah pas untuk orang Indonesia ya pemirsa ya. Hitam, besar, dan cukup niga tentunya. Nah, untuk umpan sendiri saya menggunakan ini dari DTX, warnanya warna kuning dan ukurannya itu sekitar 5,5 cm. Oke,
Jadi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, ini untuk sound penutupnya ya pemirsa ya, kondisi lingkungan saya saat ini.